Akan tetapi kepala suku Ling sama sekali tidak menyalahkan Qinli. Justru ia dianggap sebagai pahlawan. Dalam ruangan, ketua suku Ling bertanya bagaimana ia bisa selamat dari insiden itu. Qinli mengatakan bahwa ia juga tidak tahu. Tiba-tiba Yanxin muncul dan menghadang petir itu. Seharusnya orang awam tidak bisa turun ke gunung tanpa adanya kekuatan. Setelah itu ia menemui Yuxi dan meminta maaf atas semuanya. Yuxi pun memaafkan dirinya. Lalu ia berbicara bahwa dirinya akan pergi ke lembah 7 penangkal untuk mengobati dirinya. Di malam harinya, Xuan berdiri di depan rumah Yanxin, berharap agar ayahnya Yanxin dapat memaafkannya. Qinli yang melihat itu menemui Tuan Ho. Tuan Ho mengatakan bahwa ia pernah bermimpi bertemu dengan kakek Qinli. Akan tetapi ia juga tidak tahu pasti apa maksud dari mimpinya itu. Keesokan harinya, Sang datang ke suku Ling dengan membawa hadiah beserta permintaan maaf atas apa yang pernah ia perbuat. Akan tetapi semua orang suku Ling tidak sudi memaafkannya. Dan secara tiba-tiba ayah Yanxin hendak membunuhnya, namun ia dihentikan. Setelah Sang pergi dari sana, tiba-tiba ayah Yanxin ditemukan tergeletak tidak bernyawa di rumahnya. Sudah jelas semua orang suku Ling menuduh Sanglah yang melakukan itu. Terjadi perdebatan di antara mereka. Kemudian permasalahan tersebut diserahkan kepada jenderal. Ia adalah utusan dari Dewi Tingyu bernama Pu Jiyou. Kini berniat pergi ke pavilion mewakili suku Ling dan meminta jenderal itu untuk mencari jalan keluarnya. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang memasuki wilayah dingin. Pria tersebut bernama Limu. Ternyata ia adalah teman masa kecilnya Poli, sekaligus pemegang pedang langit. Akan tetapi ia malah diserang oleh Poli dengan bunga salju miliknya. Kedatangan Limu yaitu untuk mengajak Poli ke suatu tempat, karena ia tak ingin Poli terus-menerus hidup dalam kesendirian. Di sini Qinli disambut meriah oleh warga suku itu, karena ia telah membunuh hewan pemakan spiritual. Jenderal Pu Jiyou mengatakan bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus membesar-besarkannya. Qinli mengajak Sang untuk bekerja sama membongkar kejahatan Pu Jiyou. Ia meyakini kalau pembunuhan ayahnya Yanxin adalah ulah dirinya. Dengan itu ia mengadu domba suku mereka. Secara bersamaan Yuxi dan Goyu tiba di sana. Di sini Goyu meminta Sang untuk selalu memantau gerak-geriknya Pu Jiyou, karena Sanglah yang dapat melakukan hal itu, dikarenakan pavilion itu daerah kekuasaan Sang. Dalam perjalanan pulang, Yuxi menanyakan soal gambar spiritual itu. Qinli mengatakan bahwa ia sama sekali belum menemukan jawabannya dari gambar tersebut. Lalu Yuxi menyarankan Qinli untuk pergi ke wilayah tebing es, dikarenakan tempat itu banyak orang-orang hebat, siapa tahu Anda beruntung. 听说冰岩城有一条灵彩井，没有，不如明天去看看。还有这等好？刚刚不是还担心我不舒服吗？ Ternyata Ting Yu telah mengetahui tentang rencana Qinli dan Sang. Lalu ia mengutus Tuan Liang pergi menemui Sang di kamarnya untuk menemui Ting Yu. Setelah bertemu, di sini Ting Yu mengajak Sang untuk mengkhianati Qinli. Bahkan ia juga memberikan kekuatan mutiara cahaya kepada Sang. Benda tersebut mampu meningkatkan batas level kekuatan milik Sang.
Keesokan harinya, Qinli telah tiba di kota tebing es. Ia mencari seseorang agar bisa membantu dirinya untuk memecahkan jawaban dari mimpinya tersebut. Akan tetapi ia malah diusir oleh orang itu. Kemudian ia pergi ke sebuah toko. Di sini ia menunjukkan semua gambar spiritual miliknya kepada Limu. Lalu Limu menyusun gambar tersebut. Setelah disusun, gambar tersebut mengeluarkan cahaya. Akan tetapi Polly menghentikan cahaya itu dan menyuruh Qinli untuk kembali lagi jika telah memahami arti mimpi gambarnya itu. Di malam harinya, Qinli, Goyu beserta Yushi menemui Sang untuk membahas rencana mereka. Di sini Yushi mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Fujiao dan ia juga akan melakukan pernikahan dengan Sang. Hal itulah yang ditunggu-tunggu oleh Fujiao, agar nantinya ia dapat membunuh mereka semua. Hal itu dilakukannya agar dapat membongkar kejahatan Fujiao. Sudah jelas Qinli dan Goyu merasa keberatan dengan rencana Yushi itu karena mengambil keputusan secara sepihak tanpa membicarakannya kepada mereka. Mereka mau tidak mau menyetujui rencana itu dan memaksa Sang untuk menikah dengan Yushi. Qinli pun datang dengan menjalankan sebuah dramanya. Ia menyerang orang-orang di sana dan meminta Sang untuk mengembalikan Yushi, serta membatalkan pernikahannya dengan Yushi. Tidak lama setelah itu Fujiao datang dan menghentikan Qinli dan membawa Qinli keluar dari sana. Saat prajurit hendak membius Qinli, tiba-tiba Tuan Liang menghentikannya dan membawa Qinli ke kamar Huan yaitu kakak dari Goyu. Akan tetapi mereka memfitnah Qinli atas pelaku pembunuhan Huan yang telah dibunuh oleh mereka. Karena hal itu, ketua suku Du sangat murka kepada Qinli dan langsung menyerangnya. Di sini Fujiao datang dan berniat untuk mengurus kasus itu beserta mencari kebenarannya. Sang menemui Tingyu dan meminta keadilan atas kematian ibu tirinya. Tingyu mengakui semuanya bahwa yang membunuh Huan adalah orang-orang darinya. Melihat Sang yang telah berhasil melakukan tugasnya, maka Tingyu memberikannya sebuah batu aliran cahaya yang sempat ia janjikan pada saat itu. Dalam ruangan penjara pavilion, Fujiao mengatakan kepada Qinli atas rencana mereka, serta Sang yang berkhianat kepada mereka. Tentu saja hal itu membuat Qinli merasa tertekan dan mengeluarkan kekuatan petirnya. Di saat Sang hendak menggunakan batu aliran cahaya itu, tiba-tiba Qinli datang dan langsung menyerangnya. Ternyata mereka hanya dijebak oleh Tingyu untuk mengaktifkan pilar cahaya. Jika kekuatan petir milik Qinli bertabrakan dengan kekuatan bintang milik Sang, maka pilar tersebut akan aktif dan menghancurkan kota tebing es. Akan tetapi hal itu dihentikan langsung oleh seorang dewa yang menyerupai Qinli. Lagi-lagi mereka hanya dimanfaatkan Tingyu untuk menghancurkan kota tebing es.